Haleluya. Kita jumpa lagi dalam kita mendengarkan firman Tuhan yang saya akan bagikan bagi kita sekalian dengan tema memuliakan Tuhan dalam kesesakan. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan ini, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami mendengarkan firman-Mu. Kami semua membuka hati kami, membiarkan firman Tuhan untuk tertanam dalam hati kami. Karena firman Tuhanlah yang berkuasa menyelamatkan jiwa kami. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikannya. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apakah dalam kehidupan kita ini kita pernah bertanya, mengapa saya sebagai pengikut Yesus Kristus mengalami kesesakan dalam hidup ini? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini seringkali muncul dalam kehidupan kita di tengah kita mengalami penderitaan, kesedihan, dan tragedi bahkan kesesakan. Jika saudara saat ini sedang merasakan hal yang demikian, saya mau sampaikan kepada kita sekalian bahwa saudara tidak sendirian. Orang-orang yang mengasihi Tuhan dapat merasakan seolah-olah mereka telah ditinggalkan oleh Tuhan dalam menghadapi kesesakan-kesesakan, permasalahan-permasalahan dalam kehidupan mereka. Anak Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Dia di atas kayu salib, juga pernah merasakan sendirian, sehingga Dia mengungkapkan hal itu dengan berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Alkitab menyatakan kepada kita bahwa Allah yang adalah Bapa kita dalam Yesus Kristus mengizinkan penderitaan, permasalahan, pergumulan menimpa orang-orang yang dicintainya. Dalam Mazmur 22, pemazmur Daud, seorang yang berkenan di hati Tuhan, dia pernah mengungkapkan hal yang sama. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru-seru padamu pada siang, tetapi engkau tidak menjawab. Pada waktu malam, tetapi juga aku tidak tenang. Apa yang diungkapkan oleh pemazmur Daud ini menyatakan kepada kita mengenai penderitaan, mengenai kesesakan hidup, suatu perasaan yang tidak berdaya. Tetapi kita baca dalam Mazmur 22 ini, di akhir dari Mazmur itu, pemazmur Daud yang tadinya dia meratap karena seolah-olah Tuhan itu tidak mendengar dia di dalam kesesakan hidup yang dia alami. Tetapi ratapannya itu kemudian berubah menjadi pujian, pemujaan, penyembahan, dan pemuliaan kepada Tuhan dan Raja kehidupan yang kita kenal sebagai Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Daud mengatakan bahwa dia dapat memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bahkan di tengah penderitaan dan kesesakan hidup. Hal ini juga kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Di tengah kesesakan-kesesakan dan pergumulan hidup yang kita alami, kita dapat memuji Tuhan. Karena di dalam kita memuji Tuhan, kita mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan itu. Ketika hari ini mungkin saudara sedang dalam suatu pencobaan yang sangat sulit, hal itu mudah sekali untuk kita mempertanyakan karakter Tuhan itu. Mungkin di dalam jiwa kita bertanya, mengapa Tuhan yang baik membiarkan saya menderita? Mungkin saudara bahkan telah tergoda untuk menganggap Tuhan itu lalai, bahkan mungkin jahat di tengah-tengah kesesakan penderitaan.
dan permasalahan hidup yang mungkin saudara sedang hadapi hari-hari ini. Tetapi Alkitab menceritakan kepada kita suatu kisah yang sangat berbeda. Allah yang adalah Bapa kita dalam Yesus Kristus, dia memiliki karakter yang sangat sempurna. Dia selalu bertindak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kita sebagai anak-anaknya. Karena itu ketika kita ingat kepada Tuhan yang sungguh amat baik itu, yang memiliki juga hikmat yang tidak terbatas, kita dapat memulai memahami bagaimana Tuhan di dalam seluruh Alkitab memakai penderitaan, memakai kesesakan, memakai segala permasalahan dalam hidup kita untuk mencapai hal-hal besar melalui orang-orang yang dikasihinya. Kalau saudara dan saya orang yang mengasihi Tuhan, kita harus yakin bahwa kita orang yang dikasihi Tuhan, maka hal-hal besar Tuhan kerjakan dalam hidup kita dengan mengizinkan hal-hal yang mungkin mengganggu pemikiran kita untuk suatu permasalahan yang kita alami. Tapi di tengah-tengah permasalahan penderitaan yang demikian, kita belajar untuk memuji Tuhan. Disitulah kekuatan yang terbesar kita akan alami dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ketika kita sedang menghadapi pencobaan, menghadapi pergumulan dalam hidup, ketika kita sedang mengalami permasalahan-permasalahan yang sukar, yang membuat kita menjerit oleh karena kesesakan hidup yang kita alami, kita dapat mengikuti teladan dari pemazmur Daud dengan menerapkan beberapa hal. Pertama, biarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab memenuhi pikiran kita, memenuhi hati kita, dan kita harus tinggal di dalam kebenaran yang terungkap di dalam Alkitab. Kedua, mari kita ingat kesetiaan Tuhan di masa lalu yang pernah kita alami, bagaimana pertolongan Tuhan di masa lalu, dan kita mengembangkan harapan kita untuk masa depan yang penuh harapan, masa depan yang limpah dengan damai sejahtera. Ketiga, akuilah kelemahan kita dan ketidakmampuan kita dalam situasi-situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Yang keempat, serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan dalam doa, dalam pujian dan penyembahan, karena Dialah satu-satunya yang dapat membantu kita, yang dapat menolong kita untuk menghadapi berbagai pergumulan hidup. Dan di dalam kesesakan-kesesakan yang kita alami, kita dapat melihat campur tangan Tuhan untuk menolong kita keluar sebagai pemenang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau hari ini engkau sedang mengalami berbagai pergumulan dalam hidupmu, ingat sekali lagi, engkau tidak sendirian. Mazmur Daud mengalaminya, Tuhan Yesus Kristus mengalaminya, para rasul juga mengalaminya. Tetapi yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu, mari kita bergabung bersama dengan pemazmur Daud untuk memuji-muji Tuhan walaupun di tengah situasi sulit yang kita alami. Mungkin situasinya tidak berubah, tetapi cara berpikir kita, cara pandang kita berubah, dan kita menyadari betapa kita sebagai manusia yang terbatas tidak mampu menolong diri kita sendiri di tengah situasi sulit. Disitulah kita mau belajar bergantung kepada Tuhan, karena di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan semakin sempurna dalam hidup kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kami mendengar firman Tuhan, bahwa di tengah penderitaan kesesakan yang kami alami, kami dapat memuji-muji Tuhan, dan kekuatan yang sempurna dapat Tuhan berikan kepada kami sekalian. Karena itu kami berdoa bagi umat-Mu yang mungkin dalam kesesakan. Tolong umat-Mu, bantu umat-Mu, berikan kepada mereka kekuatan untuk tetap kuat menghadapi permasalahan, pergumulan,
kesesakan hidup yang mereka alami. Apabila ada di antara mereka yang sakit, kami minta Tuhan ulurkan tangan-Mu, jamah dan sembuhkanlah mereka di dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang berkekurangan, Tuhan penuhi kebutuhan mereka sesuai dengan kekayaan kasih karunia kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Kami berdoa kiranya berkat Tuhan, damai sejahtera, sukacita yang luar biasa yang bersumber dari Bapa di sorga. Kasih karunia kemurahan dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan, pemeliharaan, perlindungan Roh Kudus menyertai kami di dalam segala situasi kehidupan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menerima segala berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Haleluya. Amin.